Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Ruslan, Prodi PKP semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema kelompok kami, yaitu memahami dan memiliki wawasan tentang kepemimpinan dalam perusahaan, mata kuliah BK Industri, dosen pengampu Ibu Ora Gores UGMPD, dengan saya sendiri sebagai moderator Vidya Ruslan dan dua rekan saya, Syariat Wahyu Nur Rahman dan Ahmad Qasim. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Ada macam-macam pengertian mengenai kepemimpinan yang diberikan oleh para ahli, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Terry tahun 1960 mengungkapkan bahwa kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama. Secara luas, kepemimpinan diartikan sebagai usaha yang terorganisasi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan finansial guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam organisasi ada 4, yaitu pertama perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan terakhir pengendalian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Teori gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Tanbaum dan Smith dalam Arman 1999. Perilaku pemimpinan membentuk suatu kontinum dari sifat mulai dari otoritik atau otoriter sampai demokratif. Menurut beliau, sifat ekstrim ini dipengaruhi oleh estetistas penggunaan kekuasaan oleh pimpinan dan penggunaan kebebasan oleh pengikut. Kombinasi dari kedua faktor inilah yang menentukan pada tingkatan mana seorang pemimpin yang memperhatikan perilaku kepemimpinan. Tugas-tugas pemimpinan yang pertama ada sebagai konselor. Jelas kenapa kok sebagai konselor? Terkadang kita menjadi pemimpin biasanya mendapatkan surhatan dari bawahan kita, dari karyawan kita dan lain sebagainya, di mana kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi staf kita. Yang selanjutnya, tugas pemimpin yang pertama sebagai instruktur. Maksudnya sebagai instruktur bagaimana? Instruktur yang baik akan mempunyai peran bagi guru yang bijaksana, yang memungkinkan setiap bawahan semakin lama semakin pintar dan profesional dan melaksanakan tugasnya. Jadi maksudnya kepemimpinan sebagai instruktur, jadi seperti guru yang dimana mengajarkan seandainya dalam bidang marketing, manajemen marketing, diajarkan bagaimana caranya menjual dengan baik. Bagian admin bagaimana caranya memasukkan uang dengan baik. Yang selanjutnya adalah sebagai pemimpin rapat. Jelas kalau sebagai pemimpin, kalau sudah menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin rapat, mulai dari awal sampai akhir, mulai ada perdebatan dan lain sebagainya. Yang terakhir, tugas pokok kepemimpinan yaitu adalah mengambil keputusan. Kenapa mengambil keputusan? Karena pemimpin ditunjuk sebagai pemimpin itu biasanya sebagai penengah. Jadi kalau ada perdebatan antara staf satu dengan yang lain, bisa mengambil keputusan. Andaikan contoh saja, si A memiliki pemikiran bahwasanya perusahaan ini harus mengandalkan media sosmed, tapi yang si B penjualan harus mengandalkan konvensional. Nah, di tengah-tengah ini tugas pemimpin adalah menjadikan dari A dan B, perdebatan A dan B menjadi satu, sehingga terwujud terwujud hasil yang sangat baik. Setelah itu adalah yang selanjutnya adalah implementasi teori kepemimpinan dalam sumber daya perusahaan. Teori-teori kepemimpinan dalam sumber daya perusahaan merupakan jembatan untuk membantu bagaimana pemimpin perusahaan mengembangkan gaya kepemimpinannya. Karena tidak satu teori pun yang memberikan jaminan kepada seorang pemimpin untuk memperlakukan tertentu sehingga ia menjadi pemimpin yang sukses. Ada yang pemimpin gayanya otoriter, seperti itu yang otoriter, jadi misalnya A memimpin, ada lagi yang pemimpin yang biasanya gayanya demokratif, biasanya mencari keputusan secara mufakat. Jadi seperti seandainya saya menjadi pemimpin, setelah itu
saya minta beberapa usulan, setelah itu kita pecahkan bareng-bareng seperti itu. Jadi implementasi teori kepemimpinan dalam perusahaan itu banyak teori, mulai dari tadi gayanya adalah otoriter, terus afiliasi, terus sama demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon yang besar-besarnya idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Teori gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Tanbaum dan Smith dalam Arman 1999. Perilaku kepemimpinan membentuk suatu kontinum dari sifat mulai dari otoritik atau otoriter sampai demokratif. Menurut beliau, sifat ekstrim ini dipengaruhi oleh estetitas penggunaan kekuasaan oleh pimpinan dan penggunaan kebebasan oleh pengikut. Kombinasi dari kedua faktor inilah yang menentukan pada tingkatan mana seorang pemimpin yang memperhatikan perilaku kepemimpinan. Tugas-tugas pemimpinan yang pertama ada sebagai konselor. Jelas kenapa kok sebagai konselor? Terkadang kita menjadi pemimpin biasanya mendapatkan surhatan dari bawahan kita, dari karyawan kita dan lain sebagainya, di mana kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi staf kita. Yang selanjutnya, tugas pemimpin yang pertama sebagai instruktur. Maksudnya sebagai instruktur bagaimana? Instruktur yang baik akan mempunyai peran bagi guru yang bijaksana, yang memungkinkan setiap bawahan semakin lama semakin pintar dan profesional dan melaksanakan tugasnya. Jadi maksudnya kepemimpinan sebagai instruktur, jadi seperti guru yang dimana mengajarkan seandainya dalam bidang marketing, manajemen marketing, diajarkan bagaimana caranya menjual dengan baik. Bagian admin bagaimana caranya memasukkan uang dengan baik. Yang selanjutnya adalah sebagai pemimpin rapat. Jelas kalau sebagai pemimpin, kalau sudah menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin rapat, mulai dari awal sampai akhir, mulai ada perdebatan dan lain sebagainya. Yang terakhir, tugas pokok kepemimpinan yaitu adalah mengambil keputusan. Kenapa mengambil keputusan? Karena pemimpin ditunjuk sebagai pemimpin itu biasanya sebagai penengah. Jadi kalau ada perdebatan antara staf satu dengan yang lain, bisa mengambil keputusan. Nah, kan contoh saja, si A memiliki pemikiran bahwasanya perusahaan ini harus mengandalkan media sosmed, tapi yang si B penjualan harus mengandalkan konvensional. Nah, di tengah-tengah ini tugas pemimpin adalah menjadikan dari A dan B, perdebatan A dan B menjadi satu sehingga terwujud terwujud hasil yang sangat baik. Setelah itu adalah yang selanjutnya adalah implementasi teori kepemimpinan dalam sumber daya perusahaan. Teori-teori kepemimpinan dalam sumber daya perusahaan merupakan jembatan untuk membantu bagaimana pemimpin perusahaan mengembangkan gaya kepemimpinannya. Karena tidak satu teori pun yang memberikan jaminan kepada seorang pemimpin untuk memperlakukan tertentu sehingga ia menjadi pemimpin yang sukses. Ada yang pemimpin gayanya otoriter seperti misalnya A memimpin, ada yang pemimpin yang biasanya gayanya demokratif, biasanya mencari keputusan secara mufakat. Jadi seperti seandainya saya menjadi pemimpin, setelah itu saya minta beberapa usulan, setelah itu kita pecahkan bareng-bareng seperti itu. Jadi implementasi teori kepemimpinan dalam perusahaan itu banyak teori, mulai dari tadi gayanya adalah otoriter, terus afiliasi, terus sama demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon yang besar-besarnya idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.